Cek. Hai guys, I'm Jeremy Sulistyo and glad to meet you. Di video kali ini aku akan membahas tentang kasus pembunuhan yang sadis di Korea Selatan pada tahun 2017. Kasus ini menghebohkan seluruh warga Korea Selatan karena seorang gadis berusia 14 tahun diperkosa dan dibunuh oleh seseorang yang dijuluki sebagai Molar Daddy pada 30 September 2017. Atau jika di bahasa Indonesia kan Molar Daddy memiliki arti ayah geraham. Orang yang dijuluki sebagai Molar Daddy ini adalah Lee Yong Ha. Ia sebelumnya sempat viral karena sempat tayang di sebuah acara televisi jauh sebelum ia melakukan kasus pembunuhan ini. Oke guys, sebelum video ini lanjut jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe, dan aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video-video baru. Dan buat kalian yang suka konten-konten kayak video ini, kalian bisa cek playlist di channel aku yang bernama #StoryWithJeremy, karena di playlist itu full menampilkan cerita-cerita yang serupa dengan cerita yang ada di video kali ini. So jangan lupa untuk di subscribe ya, dan jangan lupa follow Instagram aku @JeremySulistyo. Thank you. Jadi sekarang aku akan menceritakan awal kisah dari Molar Daddy ini. Orang yang mendapatkan julukan sebagai Molar Daddy sempat tayang di sebuah acara televisi tanggal 9 November 2005 di sebuah acara yang ada di channel TV MBC yang berjudul Hot Issue Focus. Jadi acara ini menampilkan masalah yang benar-benar terjadi di dunia nyata sekaligus mencari atensi masyarakat agar bisa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sebuah bantuan. Ia bisa tampil di acara ini karena ia memiliki putri yang menderita tumor gigi autosomal langka yang menyebabkan sebuah kecacatan yang ada di rahang. Orang yang mendapatkan julukan Molar Daddy juga menderita sebuah tumor jinak yang langka, dan dari situ ia mendapatkan julukan sebagai Molar Daddy karena ia telah kehilangan semua giginya kecuali satu gigi gerahamnya. Melalui acara ini, orang yang mendapatkan julukan sebagai Molar Daddy meminta bantuan kepada masyarakat dalam pembiayaan perawatan putrinya karena kondisi ekonomi yang sedang buruk. Dan setelah episode tersebut ditayangkan di TV, keluarga dari Molar Daddy mendapatkan banyak sekali atensi masyarakat, dan keluarga Molar Daddy mendapatkan banyak sekali bantuan berupa uang untuk perawatan putrinya. Dan dukungan yang diterima oleh keluarganya berlanjut hingga tahun 2017. Selain mendapatkan banyak atensi dan bantuan dari masyarakat, keluarga Molar Daddy ini menerima tunjangan dari pemerintah karena tingkat ekonominya berada di golongan berpenghasilan rendah. Semenjak acara TV itu ditayangkan di tahun 2005, kehidupan dari Molar Daddy ini tidak pernah lagi terekspos, dan orang-orang hanya berasumsi bahwa ia adalah pria yang baik dan mencintai keluarganya, seperti yang ditunjukkan di acara TV tersebut. Kehidupannya terungkap secara rinci setelah terungkapnya pembunuhan seorang gadis berusia 14 tahun. Publik di Korea terkejut ketika mereka mendengar kepribadian asli dari orang yang mendapatkan julukan sebagai Molar Daddy ini. Ternyata selama ini orang yang mendapatkan julukan sebagai Molar Daddy menggunakan sebagian besar uang sumbangan untuk pengobatan putrinya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk perawatan dari putrinya. Dia membeli mobil mahal keluaran Eropa, makan di restoran mahal, membuat banyak tato di tubuhnya, serta membeli banyak pakaian mewah dari berbagai macam desainer terkenal. Jadi kalau misalnya aku lihat dari fotonya, itu satu badan full penuh tato. Jadi dari sini sampai ke tangan, sampai ke perutnya. Gak tahu aku bakal tayangin di sini atau enggak. Takutnya kalau misalnya aku tayangin di sini bisa-bisa kedeteksi YouTube terus habis itu ke-ban. Pokoknya kayak tadi itu. Dan di samping ini bakal aku tampilin barang-barang mewah apa aja yang dibeli oleh Molar Daddy dan dipamerkannya ke Twitter. Jadi ini ada mobil mewah dan dia juga pamer kuncinya. Wow. Dan Molar Daddy ini memiliki ketertarikan terhadap anak-anak di bawah umur, atau bisa kita bilang sebagai pedofil. Dia seringkali memposting kehidupan mewahnya di Twitter untuk menarik anak-anak di bawah umur agar mau dekat-dekat bersamanya. Dan berikut akan aku tampilkan screenshot dari salah satu tweet yang diposting oleh Molar Daddy. Dan dalam bahasa Indonesia, tweet ini memiliki arti, aku mencari seorang gadis berusia antara 14 sampai 20 tahun untuk tinggal bersamaku. Kamu akan memiliki kamar sendiri dengan shower. Atau mungkin dia maksud dengan kamar mandi yang ada di kamarnya. Kamu harus sopan dan menjadi gadis yang baik. Jangan buang waktu dan fokus mengejar impianmu. Selalu memiliki keinginan untuk mengejar kesuksesan. Aku di sini untuk mendengar masalah pribadimu, masalah pendidikan, di antara hal-hal lain. Ini untuk minimum waktu 3-6 bulan dan kamu akan dibayar sekitar 600.000 sampai 800.000 won segera, bukan sesudahnya. Jadi kira-kira
kayak gitu. Jadi akun sosial media dari Molar Daddy menunjukkan kepribadian asli dari Molar Daddy, dan kepribadian ini sangat berbeda, bahkan 180 derajat berbedanya dengan pribadinya dia di acara TV pada tahun 2005. Selain ia menggunakan uang sumbangan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup mewahnya, ia juga memiliki salah satu bisnis ilegal, yaitu adalah bisnis prostitusi. Molar Daddy ini merekrut dan mempekerjakan sederetan gadis muda di sebuah panti pijat. Jadi buat yang nggak ngerti, panti pijat ini bukan cuma pijat refleksi atau pijat gimana, tapi pijat yang nggak semestinya. Jadi pelanggan bisa meminta adegan dewasa terhadap pemijat, dan Molar Daddy ini memperoleh keuntungan dari situ. Nggak cukup hanya di situ, Molar Daddy ini juga merekam secara diam-diam adegan tidak pantas dari pelanggan dengan orang yang dipekerjakannya, dan diam-diam mengupload video tidak pantas itu ke sebuah situs film biru untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Saat Molar Daddy ini ditangkap, diketahui bahwa istrinya juga dipaksa untuk menjadi salah satu karyawan di panti pijat tersebut, dan video istrinya juga diupload di situs film biru. Bikin speechless sih. Istrinya ini terus-menerus mendapatkan pelecehan seksual dari suaminya dan ayah mertuanya sejak 2009. Ayah mertua dari istri Lee ini merupakan ayah tiri dari Molar Daddy. Istrinya ini sudah memberitahukan kepada suaminya bahwa ia mengalami pelecehan dari ayah mertuanya, tetapi Molar Daddy ini membiarkannya dan suka memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Setelah mendapatkan pelecehan terus-menerus dan tidak mendapatkan bantuan, sang istri akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas apartemen pada 1 September 2017. Tapi sebelum dia melakukan bunuh diri, ia sempat melaporkan ayah mertuanya ke polisi. Tapi ayah mertuanya malah membantah semua tuduhan itu. Dan bersamaan dengan laporan itu, ia juga menuliskan surat wasiat bunuh diri. Dan surat itu bertuliskan, "Saya telah diperkosa oleh ayah mertua saya, ayah tiri dari suami saya sejak 2009. Dan rentetan kasus mengerikan ini akhirnya diketahui oleh publik pada akhir bulan yang sama ketika istrinya melakukan bunuh diri. Molar Daddy memperkosa seorang gadis berusia 14 tahun yang merupakan teman dari putrinya. Dan lebih kagetnya lagi, Molar Daddy ini meminta bantuan putrinya untuk melakukan pembunuhan tragis ini. Molar Daddy meminta putrinya untuk mengundang temannya ke rumahnya. Dan teman dari putrinya ini datang pada siang hari, sekitar jam 12 siang. Teman dari putrinya ketika datang langsung disuguhkan minuman yang mengandung pil tidur. Jadi Molar Daddy ini memerintahkan putrinya untuk mencampurkan minuman temannya dengan pil tidur dan membius temannya. Dan setelah menyuruh putrinya untuk melakukan itu, Molar Daddy ini meminta putrinya untuk meninggalkan rumah dan kembali ke rumah jam 8 malam. Dan ketika putrinya pergi, ia melakukan semua hal yang mengerikan. Keesokan harinya ketika efek dari obat pil itu menghilang, korban akhirnya terbangun dengan kondisi ketakutan. Dan di saat itulah Molar Daddy ini membunuh teman dari putrinya dengan cara mencekiknya dalam kondisi lemas, karena baru saja sadar dari efek obat tidur tersebut. Ia membawa mayat korban dan membuangnya di pegunungan pada provinsi Gangwon, sebuah wilayah di utara kota Seoul. Karena hilangnya korban, tim investigasi langsung meluncurkan aksinya dan segera menemukan mayat dari teman putri dari Molar Daddy ini. Ketika Molar Daddy ini diinterogasi, ia akhirnya mengakui perbuatannya selama ini. Penyelidikan kasus Molar Daddy ini sebenarnya masih berlanjut, tapi polisi langsung memberitahukan nama aslinya ke publik karena dianggap kejahatan ini adalah bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan level expert. Nah, kalau biasanya kepolisian Korea menahan nama korban agar tidak tersebar ke publik, tapi lain halnya dengan kasus Molar Daddy ini, karena dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa. Dan kasus ini menjadi sebuah perbincangan besar di Korea pada saat itu. So, gitu aja video kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di komen di bawah. So, thank you for watching. Don't forget to give a like, share, comment, and subscribe if you enjoy this video. And see you guys to the next video. Goodbye. Sorry kalau misalnya di video ini aku terlalu serius, karena ceritanya ini cukup serius.